Halo Dila. Apa bikin itu? Gambar kak. Dari mana kok? Biasa tuh pakai di sana. BTW, sudah mau ke vaksin booster? Belum pak. Kau ya? Nasami sudah. Di mana kau vaksin? Biasa, puskesmas dekat rumah. Masih gratis sih kak? Astaga, tanam mau ke Sahara gratis terus gitu. Wih bagusnya. Di mana itu dapat anggaran? Dari APBN Sahara. Hah? APBN? Apa itu APBN? Dalam suatu negara, perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri, anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut dengan APBN. Saya Esa Anissa, guru dari SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan memuat berbagai sumber pendapatan serta jenis pengeluaran dengan tujuan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran, serta kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan bagi masyarakat maupun negara. Dan dalam pelaksanaannya, APBN ini memiliki 6 fungsi. Salah satunya yaitu fungsi alokasi, yaitu bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini juga, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan efisiensi sumber daya serta menambah daya guna perekonomian. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara bisa lebih teliti terhadap keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Dan selanjutnya ada fungsi stabilisasi, bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Setiap pendapatan dan belanja negara akan mengacu pada APBN yang telah dibuat. Fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan fungsi terakhir ada fungsi regulasi APBN yang digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara yang bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Seperti halnya yang tertuang pada APBN dalam kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 pada poin pertama menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bisa berasal dari pajak, bukan pajak, dan juga hibah yang kemudian akan dibelanjakan dengan tujuan untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Lebih jelasnya, dalam unsur pendapatan bisa kita ketahui bersama yang selama ini kita lakukan seperti membayar pajak bumi dan bangunan, pajak motor, atau pajak lainnya, itu berarti kita telah membantu negara dalam memperoleh pendapatan. Dan dalam hal lain, seperti belanja negara yang merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seperti program-program bantuan sosial untuk rakyat, seperti subsidi LPG, BBM, layanan vaksin gratis, program KIP, KIS, PKH, hingga bantuan pangan non-tunai. Baiklah, dari penjelasan tadi, kita telah mengetahui bahwa melalui pendapatan ini, pemerintah melalui APBN membagi ke dalam berbagai belanja negara, sehingga rakyat dapat menikmatinya dalam bentuk pendidikan gratis, jaminan kesehatan gratis, dan juga menikmati berbagai fasilitas umum, serta bantuan sosial lainnya. Harapan saya
agar kedepannya masyarakat Indonesia lebih sadar lagi dalam memenuhi segala kewajibannya sebagai warga negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, memperlebar kesempatan kerja, dan juga meningkatkan kemakmuran bangsa dan rakyatnya. Saya Esa Nisa, sampai jumpa.